Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara memberikan penugasan dan siswa dapat berkolaborasi dengan menggunakan fitur Google Slide pada akun Belajar ID. Caranya pertama, kita masuk kepada email akun Belajar ID kita masing-masing. Kemudian pada menu titik 9 kita klik ada fitur namanya slide. Kita klik, kemudian ini adalah tampilan slide. Kita silakan membuat project baru, di mana dengan slide ini nanti siswa itu dapat bekerja secara kolaborasi terhadap penugasan yang kita berikan. Caranya kita klik tanda plus. Ini adalah slide baru. Misalnya saya akan menugaskan setiap peserta didik dalam satu kelompok untuk mengidentifikasi hewan langka dan tumbuhan langka. Jadi di sini kita buat dulu, siapkan slide-nya. Kita di sini misalnya tuliskan nama siswa. Nanti siswa diminta untuk menuliskan namanya masing-masing. Kemudian kita kecilkan hurufnya. Ini tempat nama siswa. Seperti itu nanti. Kemudian siswa saya minta untuk memasukkan gambar dan deskripsi tentang tumbuhan langka atau dilindungi dan hewan yang dilindungi. Jadi ini siswa nanti bisa berkolaborasi dalam satu kelompoknya. Caranya di sini kita tulis dulu ya. Klik sisipkan, kemudian pilih kotak teks. Kemudian kita siapkan di sini misalnya nanti hewan yang dilindungi. Kemudian ini kita copy paste, klik kanan, salin, kemudian tempel. Nggak ada dua, saya minta ini saya ganti dengan tumbuhan yang dilindungi. Nanti siswa diminta untuk mencari gambar atau masukkan gambar serta deskripsi dari tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Kemudian kalau sudah template-nya siap seperti ini, kita pada bagian slide kita klik kanan, kita duplikat slide. Kita buat beberapa duplikat. Misalnya saya contohkan, saya akan membagi ke dalam 5 slide misalnya. Jadi ada 5 siswa nanti yang akan bekerja dalam satu kelompok. Nah, setelah selesai seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa share kepada siswa, di mana nanti siswa bisa berkolaborasi mengisi tugas tentang hewan yang dilindungi atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan slide-nya masing-masing. Caranya bagaimana? Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di kolom bagikan, di sini kita klik, kemudian lewati. Di sini ada menu ya. Dapatkan link ya. Linknya kita ubah dulu ya. Pengaksesnya. Jadi siswa itu kita buat aksesnya bisa melakukan editor. Ya, ini ada menu editor. Di siswa nanti bisa mengedit slide yang kita buat ya, sebagai tugas mereka untuk berkolaborasi. Kemudian siapa saja yang memiliki ini linknya, kita Bapak Ibu bisa menyesuaikan apakah dibatasi atau link Belajar ID saja atau siapa saja yang memiliki link. Silahkan disesuaikan. Saya pilih misalnya siapa saja yang memiliki link. Kemudian kalau sudah selesai, ini ada, jangan lupa menunya adalah editor. Kita klik tombol selesai ya. Jadi kita bisa bagikan ya.
kita dapatkan linknya kita salin. Link yang sudah kita salin itu nanti kita share kepada siswa di dalam kelas virtual atau kelas maya ataupun grup pembelajaran lainnya, misalnya grup WA dan sebagainya. Ini adalah setelah siswa itu mendapatkan link, mereka akan bekerja, ditugaskan untuk mengerjakan salah satu slide sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya satu siswa satu slide ya. Misalnya ini saya contohkan, ada ini contoh slide yang penugasannya. Siswa diminta untuk ya menuliskan, menamakan nama hewan yang dilindungi. Bagaimana caranya? Di menu bawah ya, itu ada menu pelajari. Jadi kita tidak perlu membuka tab baru. Di pelajari, siswa itu bisa langsung menuliskan nama yang apa yang ingin dicari. Misalnya hewan yang dilindungi. Nah, kita bisa bentuk wave ataupun gambar. Kalau gambar misalnya seperti ini, misalnya saya ambilkan, misalnya ada gambar, klik tambah plus sehingga slide akan masuk ke dalam. Masuk ini hewan yang dilindungi, nanti siswa bisa menuliskan deskripsinya. Kemudian kita ganti tugas yang kedua, misalnya tumbuhan. Jadi tidak perlu membuka tab yang baru. Gambar ini tumbuhan yang dilindungi, misalnya kita ambil misalnya misalnya kita bisa browsing sendiri, misalnya bunga bangkai, misalnya bangkai. Jadi siswa nanti bisa mengeksplor sendiri. Ini misalnya gambar ini, saya klik plus, dia masuk ke slide kita. Jadi siswa satu bisa menuliskan namanya di sini, misalnya Hanif misalnya. Nah, ini slide ini punyanya Hanif, siswa yang lain jangan mengganggu slide yang sudah diisi oleh siswa yang lain ya, kita kecilkan. Nah, mungkin siswa yang kedua bisa seperti itu juga, mencari misalnya gajah misalnya, hewan yang dilindungi. Mungkin dia ada gambar gajah, klik slide plus, masuk di slide berikutnya, sisipkan. Jadi dia akan masuk di slide nomor 1 ini ya. Siswanya mungkin menuliskan namanya K misalnya. Ini kita kecilkan hurufnya, nama siswanya. Kemudian tumbuhan yang dilindungi, misalnya anggrek hitam. Jadi tinggal tarik saja tambah plus, dia akan masuk ke slide. Nah, tugasnya sudah, nanti siswa itu tinggal melanjutkan untuk menuliskan deskripsinya. Ini siswa 1 di slide 1, siswa berikutnya di slide 3 dan seterusnya. Kita tutup mesin pencariannya. Nah, Google itu memberikan template untuk mengatur. Jadi kita nggak perlu mengatur bagaimana susunannya. Kita klik saja tema, kita lihat temanya. Ya, di sini sudah ada. Mau temanya, kita klik menu pelajari. Ini tampilannya seperti apa? Mau seperti ini misalnya, seperti ini, atau seperti ini. Jadi siswa yang akan mengaturnya sendiri. Jadi Google sudah menyiapkan template ya untuk mengatur tata letak dari objek. Dengan demikian siswa itu bisa berkolaborasi. Siswa 1 mengerjakan di slide pertama, siswa kedua di slide kedua, berikutnya sampai slide yang ketiga siswa bisa mengerjakannya sesuai dengan namanya masing-masing. Ya, nanti supaya siswa yang
tidak saling ganggu, Bapak Ibu guru bisa mengeceknya di sini. Mungkin ada yang jahil atau menghapus slide temannya, bisa diklik terakhir di edit. Ini ada historinya, nanti bisa kelihatan siapa yang melakukan kegiatan ya menghapus atau hal yang lainnya atau mengedit gitu ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi Google Slide ini bisa digunakan untuk membuat siswa itu bisa bekerja dalam kelompok, kelompoknya bisa kelompok kecil ataupun kelompok kelas. Bapak Ibu saja yang menyesuaikan jumlah slide-nya. Kalau mau kelompok kelas mungkin slide-nya disiapkan sejumlah siswa, atau kelompok kecil dibagi beberapa template ya, sehingga bisa dikerjakan dalam kelompok kecil. Dan jangan lupa untuk menuliskan judulnya. Judulnya adalah tugas siswa 1 misalnya. Dia akan tersimpan otomatis. Jadi nanti kalau sudah selesai hasil Google Slide ini akan kita lihat di Drive kita. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial ini. Ini adalah salah satu fitur dari akun Belajar ID yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan media pembelajaran sehingga siswa itu dapat berkolaborasi dan berinteraksi antara guru siswa. Kemudian juga di sini juga guru dan siswa bisa memberikan komentar ya. Kita klik pada gambar, ini ada menu komentar, kita bisa menuliskan komentar atau memberikan masukan atau penghargaan kepada peserta didik terhadap kerja yang telah dibuat, misalnya terima kasih. Jadi kita bisa saling komentar guru dan siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.